وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Udhkur ahammu ma yanbaghi 'alal aba' al-murabbin fi'lahu yawma wiladah. Coba sebutkan perbuatan ataupun sesuatu yang terpenting yang harus dilakukan oleh para ayah, para orang tua atau para pendidik di hari lahirnya seorang bayi. Jawabannya, min kamali hadhi syariah wa syarafiha annaha bayyanat kullama yattasilu bil mauludi min adabin wa ahkamin ma yartabitu bihi min mawadi'i tarbawiyyati hammah arsa qawaidiha. Di antara tanda kesempurnaan dan kemuliaan syariat ini yaitu syariat menjelaskan segala adab, hukum yang terkait dengan anak yang baru lahir. Dan juga terkait dengan kaedah-kaedah dasar dalam tarbawiyah, dalam masalah pendidikan. Dan kaedah-kaedah penting ini ikhwah, ya inilah yang nanti akan dijelaskan. Jadi syariat Islam yang sangat mulia dan sangat lengkap, yang sangat universal ini, itu menjelaskan kepada setiap kaum muslimin apa yang harus mereka lakukan ketika anaknya baru lahir. Dan Masya Allah, Allah menurunkan agama kita dan menyebutkan apa saja yang harus dia lakukan. Ya, menyebutkan apa saja sunnah-sunnah yang dia lakukan di saat lahirnya seorang bayi. Lahirnya seorang bayi ini suatu hal yang besar. Hari yang sangat mengembirakan anggota keluarga. Kalau syariat menjelaskan masalah ini, itu suatu hal yang lumrah. Sebab masalah yang mungkin dianggap lebih sepele saja dijelaskan oleh syariat. Mungkin para pemirsa pernah mendengar atau membaca ketika seorang Yahud datang kepada Salman Al-Farsi dan berkata, inna sahibakum yu'allimakum kulla syai' hatta khira. Kata si orang Yahudi ini,
teman kalian itu, yaitu maksudnya Rasulullah SAW, itu mengajarkan semuanya. Sampai-sampai bagaimana dalam WC juga diajarkan. Kata Salman Al-Farsi radhiyallahu anhu, ajal, betul. Betul. Kemudian beliau memberikan contoh, ya, contoh apa saja yang dilakukan di dalam WC ketika seorang membuang hajatnya. Nuhina an nastanji bil yamin. Kami dilarang cebok istinja dengan tangan kanan. Wa an nastajmir bi aqalli min 3 ahjarin. Dan kami dilarang, ya, dan kami dilarang istijmar, istinja dengan menggunakan batu atau benda lain kurang dari 3 batu. Wa an nastaqbilal qiblah indal ghaid, dan juga kami dilarang menghadap kiblat ketika sedang qada hajat. Jadi ketika si Yahudi tadi mengatakan kalian diajarkan bagaimana cara apa yang harus kalian lakukan di dalam ketika kalian buang hajat, kata Salman Al-Farsi, betul, disebutkanlah beberapa contoh. Jadi masalah qada hajat aja diajarkan. Syariat kita, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita sedetail itu, dan perkara yang mungkin banyak orang menganggap masalah sepele. Konon lagi masalah kelahiran bayi. Ya. Ini adalah pelanjut generasi kaum muslimin. Seorang anak manusia, seorang yang dinanti-nanti. Demikian ikhwah. Ya. Baik. Wa min hadhihi al-adabi wa min hadhil adabi al-ahkam mayali. Di antara adab dan hukum disebutkan sebagai berikut. Al-awalan istihbabul basyarati wat tahniyati 'inda al-wiladah. Dianjurkan untuk bergembira, memberikan kabar gembira juga, mengucapkan selamat di saat seorang dianugerahkan seorang bayi. Jadi ikhwah, ya, ketika kita mendengar berita bahwasanya teman kita baru dapat anak, kelahiran seorang anak, ya kita sebagai seorang teman, seorang muslim ya harus bahagia. Ya. Kita merasakan kebahagiaan sebagaimana dia juga merasa bahagia. Ya. Jadi kita juga merasa Masya Allah, Allah telah memberi anugerah dia seorang anak. Anak ini sangat penting ikhwah. Ya. Di antara yang terpenting masalah anak ini ikhwah, ketika kita meninggal, kita sangat berharap dengan doa dia. Karena itu merupakan amalan kita yang akan mengalir. Idza mata ibnu Adam inqata amalu ila min salasin. Apabila meninggal anak Adam terputus amalannya kecuali 3. Di antaranya waladun soleh yada'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi ketika seorang punya anak satu, Allah berikan anugerah seorang anak, itu Masya Allah modal besar kita untuk mendapatkan surga. Itu dia. Untuk menambah pundi-pundi amalan kita walaupun kita sudah masuk ke liang kubur. Demikian ikhwah. Jadi ini aset yang luar biasa. Ya. Aset yang sangat luar biasa yang harus kita manfaatkan. Makanya kalau ada kita mendengar ada teman kita dapat anak, baru kelahiran seorang bayi, Masya Allah, kita bahagia. Merasakan kebahagiaan yang dirasakan oleh teman kita. Demikian. Dan kita mengucapkan selamat. Kita mengucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa taala, sebutkanlah doa-doanya ya untuk teman kita yang baru kelahiran seorang anak. Demikian ikhwah. Fa yustahabbul muslim ayyubadira ila masirrati akhihil muslim idza wulida lahu maulud wa dzalika bi basyaratihi wa idkhal surur alaihi. Ya, disunnahkan, dianjurkan bagi seorang muslim yaitu untuk menyegerakan memberikan kabar yang menyenangkan hati saudaranya seorang muslim apabila dia mendapatkan seorang anak. Demikian. Karena dengan demikian berarti dia telah memasukkan rasa bahagia juga dalam hati temannya. Lima fi dzalika min at-taqwiyati lil awasiri
wa tamnini lirrawabiti. Yang demikian itu untuk apa juga? Untuk menguatkan hubungan tali ukhuwah di antara sama kaum muslimin. Wa nasrul ajnihatil mahabbah bainal awail muslimah, dan untuk menyebarkan sayap-sayap kecintaan di antara sama keluarga kaum muslimah, sesama keluarga-keluarga muslim. Demikian ikhwah. Fa in fatathul basyarah istahabba lahu tahniyatuhu bid-du'a lahu. Apabila ternyata ya dia tidak sempat memberikan kabar gembira, maka dianjurkan dia untuk mengucapkan selamat dalam doanya. Doakan teman kita ini. Wa lutfatahu al-walid, dan mendoakan walitiflihi al-walid, dan juga mendoakan untuk anaknya yang baru lahir. Demikian. Jadi kita sebutkan dia dalam doa. Mungkin kita belum sempat mengucapkan selamat ya akhi, semoga dia menjadi anak yang soleh, semoga bermanfaat untuk antum dan untuk umat kaum muslimin, semoga sangat bermanfaat untuk kaum muslimin. Demikian, doakan ya. Tapi mungkin tidak sempat, maka sebutkanlah dia dalam doa kita. Ya Allah, teman saya baru mendapatkan seorang anak, ya Allah, jadikanlah anaknya anak yang soleh, jadikanlah dia bermanfaat untuk kaum muslimin. Masya Allah, itu kalau terjadilah di antara kaum muslimin, luar biasa ikhwah. Ya, luar biasa. Masih ingat enggak doa seorang muslim untuk muslimnya yang tidak ada di hadapannya? Itu makbul. Ya, itu sangat makbul. Asallahu yataqabbala wa yastajib. Semoga Allah menerima doanya dan mengabulkan doanya. Wa mimma yahfadhu 'anil Hasan al-Basri fi dzalik, di antara ucapan yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri, apa doanya? Burikalaka fil mauhubi wa syakartal wahib wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Jadi di sini kalau kita artikan, semoga Allah memberkatimu pada anakmu, dan engkau bersyukur kepada yang memberinya, itu Allah Subhanahu wa taala. Wa ruzikta birrahu, dan semoga engkau mendapatkan anugerah berupa baktinya kepadamu. Wa balagha asyuddahu, dan semoga dia sampai mencapai usia dewasa. Ini doa yang diucapkan Al Hasan Al Basri rahimahullah, seorang kibarut tabi'in. Ya. Burikalaka fil mauhubi wa syakartal wahiba wa ruzikta birrahu wa balagha asyuddahu. Wa nasabahu an-Nawawi fil Majmu' lil Husain radhiyallahu anhu qailan. Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Majmu'-nya yaitu riwayat dari Husain radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ini maksudnya ketika mendengar ada anak yang baru lahir, dia katakan yustahabbu ayyuhanni'a al-walid bil walad. Disunnahkan seorang itu untuk ucapkan selamat kepada orang tua dikarenakan baru dianugerahkan seorang anak. Qala ashabuna, mereka berkata, wa yustahabbu, maksudnya qala ashabuna artinya yang bermadhab Syafi'i mengatakan, wa yustahabbu an ayyuhanni'a bima ja'a anil Husain radhiyallahu anhu. Disunnahkan diucapkan doa yang diucapkan oleh Husain radhiyallahu anhu, annahu allama insanan tahniyah, bahwasanya dia pernah mengajarkan seseorang tentang ucapan tahniyah tersebut, ucapan selamat tersebut. Apa itu? Kul faqala kul, dia mengatakan kamu ucapkan ini. Apa itu? Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Demikian ikhwah. Jadi ada riwayat dari Al-Husain radhiyallahu anhu mengajarkan seseorang doa ini. Barakallahu laka fil mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa ruziqta birrahu. Wa yustahabbu ayyuraddu al-muhanni alal muhanni'a, dan bagi orang yang menerima ucapan selamat disunnahkan untuk membalasnya dengan ucapan barakallahu laka
wa baraka 'alaika wa jazakallahu khairan au jazakallahu khairan wa razaqallahu mithlahu au ahsanallahu thawabak wa jazakallahu wa nahwi dzalik. Jadi orang yang memberi yang diberi selamat dia balas. Balasannya ya barakallahu laka wa baraka 'alaika. Tapi jangan wa jama'a bainakuma fi khair, itu untuk pernikahan ya. Barakallahu laka wa baraka 'alaika. Demikian. Atau jazakallahu khairan. Atau razaqakallahu mithlah, semoga Allah memberimu rezeki yang seperti itu. Atau ahsanallahu thawabak, semoga Allah memberikanmu balasan yang baik. Jadi ikhwafiddin, orang yang diucapkan selamat ya seharusnya membalas. Karena ini semua ikhwah, kenapa dibalas? Ini tercangkup dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Apabila kamu diberikan ucapan selamat, maka balas dia dengan yang terbaik atau minimal yang sama dengan dia. Ini kan ucapan selamat ini. Ya. Ketika anak kita lahir, datang teman kita mendengar, Masya Allah dia bahagia mendengarkannya. Kemudian dia katakan, Barakallahu laka fi mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa urzikta birrahu. Demikian. Si ayah yang baru punya bayi, apa jawabannya? Jazakallahu khairan. Atau barakallahu wa baraka alaika. Atau ahsanallahu thawabak, dan seterusnya. Atau razaqakallah mithlahu, semoga Allah memberimu anugerah rezeki seperti itu juga, yang sama. Demikian. Ya itulah ucapan-ucapan selamatnya. Demikian. Qultu wa hadza mimma la tauqifa fihi wa du'a babahu wasi'. Yang seperti ini ikhwah tidak ada lafaz yang tauqif. Yang tauqifi artinya tidak ada lafaz tertentu ya, dan doa itu pintunya luas sekali. Wa in kuntu lam aqif ala isnadi hadha du'a al-mansubu bil Husain radhiyallahu anhu. Dan aku pun belum mendapatkan sanad doa tersebut yang dinisbatkan kepada Al-Husain radhiyallahu anhu. Tadi kan disebutkan bahwasanya cucu Rasulullah Husain bin Ali bin Abi Thalib mengajarkan kepada seseorang ucapan untuk orang yang baru mendapatkan bayi, yang baru kelahiran bayi, yaitu barakallahu laka fi mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa urzikta birrahu. Ini sanadnya tidak ada dari sampai ke Husain. Demikian kata penulis. Memang ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, doa untuk seorang yang baru kelahiran anak, ya barakallahu laka fi mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa urzikta birrahu, ini sanadnya dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Tapi ikhwah, karena ini berupa doa itu doa luas pintunya. Apa yang kita doakan silahkan. Ya. Jadi kalaupun kita pakai lafaz ini ya untuk mendoakan teman kita, enggak ada masalah. Ya. Mau kita tambah lagi juga enggak masalah. Ya, setelah kita ucapkan barakallahu laka fi mauhubi laka wa syakartal wahiba wa balagha asyuddahu wa urzikta birrahu, kemudian nafa'allahu bihi al-ummah, semoga Allah menjadikan dia bermanfaat untuk umat, semoga dia nanti bermanfaat untuk nusa dan bangsa. Boleh, silakan, enggak ada masalah. Ya, tapi penisbatan doa tadi itu ke Hasan radhiyallahu anhu itu sanadnya tidak ditemukan, atau ulama menyebutkan bahwasanya hadisnya hadis dhaif. Syekh Mustafa Al-Adawi menyebutkan hadisnya dhaif dan masyayikh yang lainnya. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Jadi berikan kabar gembira. Kalau antum punya kabar gembira, berilah kabar gembira itu tersebut kepada teman-teman handai solan, kepada orang-orang yang mencintai antum, yang menyayangi antum. Berikan mereka berita tersebut. Sehingga orang yang mendengar beritanya juga terasa senang. Ya. Merasa senang, Masya Allah, akhirnya Allah memberi antum seorang anak. Demikian ikhwan, ini kabar gembira. Kemudian wa fil Qur'anil Karim dzakara lil basyarati bil waladi fil munasabatin adidatin tuakkidu ma dhahabna ilaihi min istihbabi dzalik. Dalam Al-Qur'anul Karim juga disebutkan
berita-berita gembira seperti ini dengan berita-berita gembira yang terkait dengan seorang bayi dalam beberapa tempat. Dan ini semua lebih menguatkan pendapat kami, di mana kami mengatakan itu mustahab, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada teman dan handai tolan. Di antaranya wa fi qissati Ibrahim alaihissalam, yaitu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam surat Hud ayat 69 sampai 70, di mana Allah Subhanahu wa taala firman, wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil busyra. Sesungguhnya telah datang utusan kami kepada Ibrahim bil busyra dengan membawa kabar gembira. Qalu salam. Mereka mengatakan salam. Qala salam, dijawab oleh Nabi Ibrahim salam. Jadi waktu itu ya ucapan salamnya bukan assalamualaikum tapi assalam. Nabi Ibrahim menyebutkan selamat, salam gitu. Fama labitha an jaa bi'ajlin hanith. Tak lama kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung pergi dan datang membawa daging anak sapi, daging bakar anak sapi. Falamma ra'a aydiyahum la tasilu ilaihi nakhirahum. Ketika Nabi Ibrahim melihat ini kok enggak disentuh makanan ini oleh si tamu, ya, kok enggak disentuh, biar enggak ada orang yang tidak suka dengan makanan ini. Makanya ketika Nabi Ibrahim melihat ini tamu, kenapa enggak ada menyentuh makanan? Jangankan menyentuh, nengoknya pun enggak. Artinya kok seperti tidak ada selera sama sekali terhadap makanan ini. Ya kalau kita pun malu ikhwah. Misalnya kita dihidangkan makanan seperti itu, kita malu. Itu makanan lezat. Paling tidak kan ada kita lirik-lirik dikit, ya kan? Nampak, paling enggak agak nelan air liur dikit, begitulah kira-kira. Ya karena masih segan untuk mengambil. Tapi ini Nabi Ibrahim lihat tangannya juga enggak ke sana, matanya juga enggak ke sana, gitulah lebih kurang. Nampak seperti tidak ada selera sedikit pun dengan makanan yang disuguhkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini aneh, ya, dan ini aneh. Fa'aujasa minhum khifah. Akhirnya Nabi Ibrahim pun takut, ini siapa sebenarnya tamu ini. Qalu la takhaf. Tamu yang datang ini melihat, nampaknya Nabi Ibrahim takut nih, ya. Lantas mereka pun membuka identitas mereka. Mereka katakan, la takhaf Ibrahim, jangan takut. Inna ursilna ila qaumi Lut. Kami itu diutus untuk menghancurkan kaum Lut. Oh, jadi sebelum pergi malaikat-malaikat ini pergi menghancurkan kaum Lut, itu singgah sebentar di rumahnya Nabi Ibrahim. Ya, singgah sebentar di rumahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat. Istri beliau waktu itu sedang berdiri, fadhihkat, dan tertawa. Fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara Ishaq Yaqub. Dan kami beri dia kabar gembira bahwasanya dia akan mendapatkan anak yang bernama Ishak, dan setelah Ishak akan mendapat Yaqub. Insyaallah. Ya. Kalau dalam di surah Adz-Dzariyat itu kan ketika malaikat menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim akan dianugerahkan seorang anak padahal beliau sudah tua, wa basyarnahu bi ghulamin halim, kami beritahu dia kabar gembira tentang dia akan mendapatkan seorang anak yang sabar. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarqatin fasaqqat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Keluarlah istri beliau dari dalam kamar, fasaqqat wajhaha, beliau pukul wajahnya, ya. Faqalat ajuzun akim, aku ini sudah tua, aku ini mandul, begitu. Karena si malaikat kan akan memberitahukan kabar gembira akan punya anak. Jadi seolah istri Nabi Ibrahim ini merasa aneh, kok bisa saya itu mandul, sudahlah tua mandul lagi, demikian, ya. Tapi malaikat menenangkan, ya, kalau Allah sudah mengatakan kun, ya fayakun, dia akan jadi. Jadi di sini fabasyarnaha, kami beri dia kabar gembira, basyar. Demikian, kabar gembira. Ya. Kemudian dalam kisah Zakaria, qala ta'ala wa nadathul malaikah wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Malaikat pun memanggilnya. Sementara waktu itu Zakaria sedang berdiri sholat di mihrabnya. Annallaha yubashshiruka bi Yahya.
Sesungguhnya Allah memberimu kabar gembira, yaitu akan mendapatkan anugerah seorang anak yang bernama Yahya. Itu dia Yahya. Yubashiruka. Jadi anak itu kabar gembira, ikhwah. Jadi lucu kalau ada orang ketika mendengar istrinya hamil sedih. Padahal di mana-mana orang itu senang dengan adanya anak. Itulah ikhwah. Kemudian ikhwah, dalam surat Maryam ayat 7 Allah Subhanahu wa taala firman, "Ya Zakaria, inna nubashiruka bi Yahya." Ya Zakaria, inna nubashiruka, kami beri kamu kabar gembira dengan apa? Bi Yahya. Dengan akan datangnya Yahya. Demikian ikhwah. Walamma kanat al-basharatu tasurrul 'abdu wa tufrihuhu, istahabbal muslim ayyubadira ila masarrati akhihi wa i'lamihi bima yufrihuhu. Walamma kanat basharatu, ya karena ini merupakan kabar gembira yang dapat menyenangkan, membuat hati seorang hamba itu senang, maka disunahkan bagi seorang muslim untuk segera menyenangkan hati temannya juga dengan memberikan kabar gembira tersebut. Umumkan. Demikian. Sesuatu yang dapat membuat dia senang. Makanya kalau kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang kita sayangi, kita dengar bahwasanya dia dapat anak, baru kelahiran anak, istrinya baru melahirkan, kita senang ikhwah. Ya. Kita senang. Jadi kita yang dapat anak nih, baru kelahiran anak, kita beritakan kepada orang lain, teman-teman kita. Mereka itu kemudian merasa senang, bahagia dengan berita kita ini. Maka otomatis kita dapat pahala karena kita telah membuat teman kita senang. Nah, demikian. Wa qad hassana Syekh Al-Albani rahimahullah fi silsilah sahih. Syekh Al-Albani mensahihkan sebuah hadis dalam kitab beliau Silsilatul As-Sahihah, hadis Rasulullah SAW, yaitu sebuah hadis Rasulullah SAW, afdal a'mal an tudkhila ala akhil mu'min sururon. Sebaik-baik amalan adalah engkau menyenangkan hati saudaramu sesama mukmin. Au taqdi anhu dainahu, atau kamu lunaskan hutangnya. Au tut'imuhu khubzan, atau kamu beri dia makan, roti, makanan pokok. Ya, kita ajak makan lah itu artinya. Jadi ikhwah, ada 3 di sini, ya. Amalan yang paling afdol yaitu kamu membuat senang, bahagia hati saudaramu. Ya, di antara kita bisa membahagiakan hati saudara kita ya dengan memberitahukan bahwasanya kita baru kelahiran seorang anak. Demikian. Kecuali orang-orang yang tak suka dengan kita, orang-orang yang dengki dengan kita. Itu lainlah ceritanya ikhwah. Ya, tapi ikhwah, orang-orang yang sayang dengan kita, kita kasih tahu, dia pun akan merasa senang. Ya. Dia pun akan merasa senang. Jangankan berita lahirnya seorang anak. Kita mendengar berita teman kita punya seorang istrinya lagi hamil. Demikian. Itu saja kita sudah merasa senang. Kabar gembira. Ya. Oh, istrinya sedang hamil. Oh, istri fulan sedang hamil. Dia sudah menikah 2 tahun baru hamil istrinya. Alhamdulillah, Masya Allah, bayi yang ditunggu-tunggu. Itu suatu hal yang menggembirakan ikhwah. Ya. Yang gak gembira mendengar kita mendapat berita gembira itu hanyalah orang-orang hasad. Ya. Orang-orang hasad. Itulah ikhwah. Jadi afdal a'mal an tudkhila ala akhil mu'min, akhikal mu'min sururon. Di antara amalan yang paling afdal yaitu engkau menyenangkan hati saudaramu mukmin. Yang kedua, engkau lunaskan hutang dia. Ya, kita dengar nih teman kita punya utang 2 juta. Akhi, kenapa? Iya, saya punya utang 2 juta. Udah dah, enggak usah pikiri. Saya yang lunasi. Masya Allah, itu seneng kali dia itu. Jangankan melunaskan hutang, kita diajak untuk makan aja. Nanti siang kita makan ya di rumah. Wih, kita sudah seneng. Padahal mungkin makanannya biasa-biasa saja, tapi karena kita diundang makan, ikhwah, itu kita sudah senang. Bahkan bisa jadi makanan di rumah kita itu lebih enak. Tapi begitulah ikhwah. Sesama ukhuwah itu begitu, sama teman itu begitu, sama saudara kita muslim itu begitu. Kita senang ikhwah. Ya. Apalagi
Dia datang, dia katakan hutang lunas. Atau dia hutang dengan kita, berapa juta hutangnya? 5 juta. Janjinya setahun, sudah 4 tahun gak dibayar-bayar. Bukan karena dia gak mau bayar, memang sulit untuk membayarnya. Gak punya kemampuan untuk bayarnya, datang kita. Gimana hutang antum? Aduh Pak, saya gak sanggup lah, belum sanggup saya bayar. Udahlah, lunas. Masya Allah, itu luar biasa ikhwah. Dianggap lunas, sementara dia jungkir balik untuk melunaskannya. Gak lunas-lunas, datang yang berpiutang, udahlah lunas ya, saya anggap lunas. Masya Allah. Ya, itu ikhwafiddin. Akhirnya apa? Menyenangkan hati dia. Ya, atau mengajak dia makan, antu ta'mul khubzan, engkau ajak dia makan roti. Nah, tentunya di sini bukan masalah rotinya. Kalau nasi enggak begitu maksudnya. Ya, kamu mengajak dia untuk makan, begitulah. Ya, mau makan pecel lah, mau makan rujak lah, mau makan ayam penyet lah, ayam geprek, ayam batoko, terserah lah. Ya, yang penting ngajak dia makan. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya, jadi di sini penulis mengatakan bahwasanya disunnahkan untuk memberitahukan kepada teman-teman akan berita gembira tersebut. Tapi ada catatan ikhwah. Ini berdasarkan pengalaman ini. Bagi para akhwat yang punya baru hamil misalnya, ya baru hamil, dalam memberitahukan kepada temannya, coba dipilih-pilih. Karena ada teman sesama akhwat itu yang sudah 2 tahun tak punya anak. Ada yang sudah 5 tahun tak punya anak. Ada yang sudah 10 tahun tak punya anak. Sementara dia baru 3 bulan menikah, langsung punya anak. Maka untuk memberitahunya, tolong dipilih-pilih. Jangan pertama beritahukan kepada si temannya yang sudah 10 tahun nggak punya anak, atau teman yang sudah 3 tahun nggak punya anak. Dia sih gembira sih, tapi akan apa? Hati sedih. Saya kapan ya? Begitu ikhwah. Dan itu pengalaman para akhwat. Ya. Kalau bisa jangan dari anti lah beritanya. Memang dia gembira lah dengar anti itu punya anak, bakal punya anak. Tapi di samping itu ada sesuatu yang menghimpit jiwanya. Kalau saya kapan ya Allah? Begitu jadinya. Ya. Jadi pilih-pilihlah orang-orang yang anti beritakan, ya. Mungkin ibu-ibu yang memang sudah punya anak atau teman-teman yang sudah punya anak. Tapi kalau yang belum punya anak sudah 3 tahun, 4 tahun, coba yang mereka ini jangan diberitahu dulu, ya. Jangan diberitahu dulu. Kasihan ikhwah. Ya. Karena kan maksud kita itu untuk memberikan kabar gembira, bukan membuat orang yang mendengarnya menjadi sedih. Memang dia tidak masalah anti itu hamil, tak masalah. Bahkan dia gembira, Masya Allah teman saya akan punya anak. Tapi sedihnya itu dia sedih dengan dirinya sendiri. Kenapa ya saya kok belum punya anak juga? Begitu jadinya ikhwah. Ya. Jadi sekali lagi akhwat-akhwat yang baru hamil sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Dia mau menyenangkan hati teman-temannya, beritahukan gak apa-apa. Ya, tapi ingat, sekali lagi ingat, pilihlah teman-teman yang artinya dipilih-pilihlah temannya. Jangan diumumkan, apalagi status saya sudah hamil, nggak usah. Ya, nggak perlu begitu. Ya, ingat ya para akhwat ya. Demikian. Jadi demikian ikhwafiddin rahimanallahu wa iyyakum. Jadi yang pertama ya, di antara adab dan hukum terkait dengan lahiran seorang anak, kita beritakan kepada keluarga, kita beritakan kepada teman-teman kita bahwasanya saya baru lahiran seorang anak. Masya Allah ya. Saya baru lahiran seorang anak. Yang kedua, ta'widul maulud wa dzurriyyatihi minasyaitonir rajim hina wiladatihi. Yaitu memohonkan perlindungan pada Allah untuk si anak dan untuk anaknya si anak yang baru lahir tadi dari apa? Dari gangguan setan yang terkutuk di hari dia lahir. Kama qala ta'ala fi qissati wada'il Maryam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang menceritakan tentang hari kelahirannya
Maryam. Allah menyebutkan falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha al-untha wallahu a'lamu bima wada'at. Ketika Maryam ini lahir, apa kata ibunya? Rabbi inni wada'tuha untha. Ya Allah, aku melahirkan seorang anak perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at. Sesungguhnya Allah lebih tahu tentang apa yang dia lahirkan. Ya, dia belum melahirkan, Allah sudah tahu apa jenis kelamin bayi yang akan dia lahirkan. Wa inni samaituha Maryam. Sesungguhnya aku memberi dia Maryam, nama Maryam. Wa inni u'idzuha bika. Sesungguhnya aku mohon perlindunganmu. Aku mohon perlindunganmu untuk dia. Wa dzurriyyataha, dan untuk anak keturunannya. Minasyaitonir rajim, dari setan-setan yang terkutuk. Demikian ikhwah. Jadi ini merupakan doa, ya. Doa untuk si anak yang baru lahir. Lantas bagaimana dengan adzan dan qomat nanti, ya? Nanti akan kita bahas, ada nanti pembahasannya tentang apakah memang ada sunnahnya diadzankan dan dikomatkan, nanti ada. Tapi kalau yang ini jelas karena ada dalam Al-Quran. Makanya apabila seorang bayi yang baru lahir, maka disunnahkan untuk si ibu mohon perlindungan pakai bahasa Indonesia aja. Ya Allah, lindungilah anakku ini. Ya Allah, lindungilah sayangku ini dari setan yang terkutuk. Begitu. Lindungilah dia dan anak cucunya dari setan yang terkutuk. Begitu saja, pakai bahasa Indonesia aja. Ya, pakai bahasa Indonesia saja. Makanya di sini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya, Ibu Maryam alaihissalam ketika melahirkan dia langsung mohon dari Allah agar anaknya dilindungi. Bahkan bukan hanya anaknya, anak dari anak yang baru lahir ini juga dimohonkan agar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fakana min barakati hadid da'wah, di antara dari keberkahan dakwah ibunya Maryam ini, an hafizallahu azza wa jalla Maryam wa ibnuha min ta'nil iblis fi jambihi hina wiladatihi, yaitu Allah menjaga Maryam dan anaknya dari tusukan iblis di sampingnya, di rusuknya, hina wiladatihi, yaitu ketika dia lahir. Gimana maksudnya? Lihat dulu hadisnya. Kama akhrajal Bukhari, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa ghairihi, dan lain-lainnya, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu di mana dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam yata'anul syaitanu fi jambih, setiap anak Adam itu disakiti oleh syaitan di bagian sampingnya, bi isba'ihi, dengan jarinya si syaitan, hina yuladu, ketika dia baru lahir, ghaira Isa bin Maryam, selain daripada Isa ibnu Maryam, dhahaba yata'anu fata'ana fil hijab, dia mau menyakitinya, mau menusuknya, ternyata yang dia tersusuk, yang dia tusuk terhalangi oleh hijab. Gak bisa, dia gak sampai. Dia mau menusuk si Isa dia mau menusuk Maryam dengan jarinya, terhalang oleh hijab. Jadi gak sampai. Demikian ikhwah. Ini berkah dari doa seorang ibu. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, seorang ibu jangan lupa doa ketika anti baru melahirkan, langsung doakan itu anak yang baru lahir. Ayah juga jangan lupa doakan si anak ketika dia baru lahir. Doa yang terpenting adalah semoga Allah melindungi dia dari setan yang terkutuk. Luar biasa ikhwah Islam ini. Coba, ketika seorang suami mau mendatangi istri saja, yang pertama dia doakan itu, ya, seandainya ya Allah, seandainya dari hubungan kami ini dapat anugerah seorang anak, maka lindungi dia dari setan. Itu makna Allahumma jannibni syaitan wa jannibis syaitan ma razaqtana. Ya Allah, jauhkan kami dari setan dan jauhkan setan dari apa yang akan Engkau anugerahkan nanti. Demikian. Jauh-jauh hari sudah mendoakan anak. Begitu lahir didoakan lagi. Demikian. Jadi wahai para ibu, wahai para ayah, teruslah mendoakan anak-anaknya. Jangan doakan buruk untuk anak-anak. Ya, jangan doakan buruk untuk anak-anak.
Kasihan mereka kalau didoakan buruk. Sejengkel-jengkel apapun, sejengkel-jengkelnya ibu, jangan doakan keburukan, tetap doakan kebaikan untuk si anak. Tapi Ustadz nakalnya luar biasa. Ya, begitulah itu cobaan. Sabar dan doa kepada Allah, semoga dia ya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki dia. Doa dan terus berdoa. Sebagaimana kajian kita di serial klinik pernikahan ya, di 20 nasihat untuk kaum wanita, yaitu hendaklah dia berdoa. Ad-du'a silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata luar biasa bagi seorang mukmin. Demikian ikhwah rahimani Allah wa iyyakum.